Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Kamis 6 April 2023. Judul renungan Via Dolorosa, diambil dari kitab Matius 27 ayat 32-44. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Sepenggal lagu yang sangat menggugah hati kita. Sepanjang perjalanan menuju Golgota, ia disesah. Penghinaan demi penghinaan ia terima. Ia diludahi oleh para prajurit Romawi, dipaksa membawa salib yang berat. Setelah Yesus mengalami penyiksaan, ia dicambuk berkali-kali. Sekujur tubuhnya penuh darah mengalir. Ia diberikan mahkota duri. Sungguh sangat menyakitkan. Tidak ada kata yang dapat mengungkapkan sengsara yang ia alami. Tidak ada manusia yang pernah mengalami hal itu. Dihukum untuk hal yang tidak pernah ia lakukan. Betapa besar kasih Allah bagi kita. Adakah penderitaan yang kita alami lebih dari penderitaan yang Yesus alami? Maka penderitaan apapun yang kita alami, percayalah, itu juga sudah Yesus alami. Jika Anda pernah dihina, diolok-olok, dikhianati, ditinggalkan, mengalami ketidakadilan, pada waktu Anda mengalami penderitaan yang berat, ingatlah Yesus. Ia sudah menanggung semuanya untuk kita. Mengingat akan jalan salib, kiranya membuat kita kuat dan tidak menyerah akan setiap penderitaan yang kita hadapi. Perjalanan yang sangat menyiksa menuju Golgota tidak membuat Yesus menyerah. Ia jalan terus walau berat hingga tiba di Golgota dan disalibkan. Ia setia menjalankan misi Allah demi menyelamatkan manusia yang berdosa. Penderitaannya mengalahkan kuasa iblis. Kesetiaan Yesus menjadi teladan buat kita untuk menjalani kehidupan ini. Percayalah, waktu kita mengikut Tuhan dengan setia, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Kita pasti mengalami kemenangan bersama Yesus. Via Dolorosa, jalan penuh penderitaan, menuju kemenangan atas kuasa iblis. Terpujilah nama Tuhan.